Kepala Bais Letjen TNI Yudi Abrimantio menerima dampak atas kasus penyiraman air keras yang menyeret 4 anak buahnya di TNI. Yudi Abrimantio diganti dari jabatan Kepala Bais TNI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus penyiraman Wakil Ketua Kontras Andri Yunus. Jabatan Yudi sebagai Kepala Bais sejak tahun 2021 harus dilepas karena anak buahnya diduga terlibat dalam penyiraman air keras Andri Yunus. Penyerahan jabatan tersebut berlangsung Rabu 25 Maret diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan alias Kapus Pen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah. Lalu bagaimana karir Letjen Yudi Abrimantio? Di Tribunnews.com, Yudi Abrimantio bukanlah sosok sembarangan di lingkungan Kops Barat Merah. Lulusan Akademi Militer alias Akmil 1989 ini menghabiskan sebagian besar masa dinasnya di Satuan Elit Kopassus. Sebelum menjabat sebagai Kabais TNI pada awal 2024, Yudi memiliki rekam jejak yang solid di Kementerian Pertahanan. Ia pernah menjabat sebagai Dirjen Strategi Pertahanan atau Strahan Kementerian Pertahanan. Di sini ia bertanggung jawab merumuskan kebijakan strategis pertahanan negara. Kemudian, Letjen Yudi juga pernah menjabat sebagai Sesditjen Strahan Kemhan, posisi yang memperkuat kemampuannya dalam manajemen birokrasi militer. Karirnya mencapai puncaknya saat ia dipercaya memimpin Bais TNI, sebuah lembaga telinga dan mata militer yang sangat krusial bagi keamanan nasional. Di tahun 2018, Yudi juga pernah menjabat sebagai Paban Utama A5 Direktorat A Bais TNI. Berdasarkan struktur organisasi Bais TNI, Direktorat A atau DIT-A berfokus pada intelijen luar negeri. Paban Utama alias perwira pembantu utama di lingkungan Bais TNI termasuk di DIT-A bertugas membantu Kepala Bais TNI dalam menjabarkan kebijakan strategis. Tugas Paban Utama A5 Direktorat A Bais TNI umumnya bertanggung jawab dalam aspek intelijen luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan analisa, pemetaan, atau pengamanan strategis di kawasan tertentu. Tidak banyak diketahui karir Letjen Yudi sebelum menjadi Paban Utama Bais. Diduga perannya sebagai intelijen negara membuat informasi soal Letjen Yudi cukup minim. TNI juga hingga kini tidak memberikan informasi kemana Letjen Yudi dipindah. Pun hingga kini belum diketahui siapa Kepala Bais pengganti Letjen Yudi. Selain itu, hingga detik terakhir penyerahan jabatan di Cilangkap, status pengunduran diri Letjen Yudi juga masih diselimuti misteri. Apakah ia memilih mundur demi menjaga kehormatan institusi atau dipaksa tanggal jabatan oleh Panglima TNI sebagai bentuk tindakan tegas? Jangan lupa subscribe ya!